Budaya anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Rukati. Hari ini kita akan belajar lagi materi pembelajaran agama Buddha untuk kelas 4 semester 2. Nah anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu berharap semoga kalian semua sehat semuanya. Oke? Nah, sebelum kita belajar tentang materi kita berikutnya, kalian masih ingat nggak pelajaran minggu lalu tentang apa? Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang Brahma Wihara, yaitu 4 kediaman luhur, 1 meta, 2 karuna, 3 mudita, 4 UPK. Nah anak-anak, kali ini Ibu akan menyampaikan video pembelajaran ini kepada kalian dalam rangka mengikuti Diklat Sagu Safi ke-18 dari Ikatan Guru Indonesia. Sebelum kita mulai pelajaran, yuk kita semangati diri kita dengan yel-yel kita. Sudah berdiri semua? Ikutin Ibu ya. Yel-yel kita kali ini. Aku siswa Buddha, semangat belajar, semangat berbuat baik, putus rantai corona dengan pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan anak-anak. Nah anak-anak, tadi Ibu sudah katakan bahwa kita akan belajar tentang meta. Yuk sekarang ikuti video pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Jangan lupa ya, di like dan subscribe. Yuk kita ikuti. Namo Buddhaya anak-anak. Seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, bahwa materi pembelajaran kita hari ini adalah untuk kelas 4 semester 2 dengan materi Brahma Wihara dan submateri meta. Ya. Nah, sebelumnya kita awali dengan membacakan nama Karapata. Yuk, tangan Anjali, mata dipejamkan. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak, kompetensi dasar kita kali ini adalah yang pertama, kalian diminta untuk bisa memahami Brahma Wihara dan Puja Bakti. Tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama adalah menjelaskan arti meta. Yang kedua adalah menyebutkan 5 contoh perbuatan baik yang termasuk kategori meta, dan yang ketiga adalah melafalkan doa pengembangan sifat meta. Sebelum kita lanjutkan, Ibu mau bertanya, siapa orang yang paling kalian sayangi di rumah? Yo, siapa? Ya, orang tua, betul. Siapa lagi? Kakek nenek, betul. Kemudian ada adik kakak, kemudian ada teman-teman, bapak ibu guru, binatang peliharaan kita, dan tanaman serta lingkungan sekitar kita. Jadi itu adalah beberapa hal yang kita sayangi di rumah selain orang tua kita. Betul tidak? Apakah kalian cuma sayang orang tua kalian saja? Tidak kan? Ya. Kita tidak hanya sayang kepada orang tua, tetapi kita juga sayang kepada kakek nenek, adik kakak, kemudian saudara-saudara yang lain, bapak ibu guru di sekolah, teman-teman. Termasuk kita juga sayang dengan binatang peliharaan kita, juga
tanaman ataupun lingkungan sekitar kita. Sebelumnya anak-anak, yuk kita nyanyi dulu yuk. Aku sayang ibu. Kalian ikutin lagu ini sesuai dengan gerakan ibu. Siap? Ya. Yuk. Aku sayang ibu, juga sayang ayah, sayang adik kakak. Semoga semua bahagia. Aku sayang guru, juga sayang teman, sayang semua makhluk. Semoga semua bahagia. Sekali lagi yuk. Aku sayang ibu, juga sayang ayah, sayang adik kakak. Semoga semua bahagia. Aku sayang guru, juga sayang teman, sayang semua makhluk. Semoga semua bahagia. Oke, tepuk tangan. Anak-anak, lagu ini adalah lagu wujud dari sayang kita kepada ibu kita, kepada ayah, kepada kakak, kepada guru, kepada adik, kepada teman, bahkan kepada semua makhluk. Yang menyatakan bahwa sayang kita ini kita berdoa semoga mereka semua bahagia. Nah anak-anak, rasa sayang kita kepada semua makhluk itulah yang disebut meta. Jadi meta artinya cinta kasih, yaitu rasa sayang kita kepada semua makhluk. Nah sekarang anak-anak, siapa saja tadi yang harus kita sayangi atau yang disebut objek meta? Siapa saja tadi? Kalau dalam lagu tadi ada ibu, ayah, adik kakak, kemudian guru, teman, semua makhluk. Kemudian ada lagi kita tambahin termasuk lingkungan binatang yang ada di sekitar kita. Lalu anak-anak, mengapa kita harus mengembangkan sifat meta? Anak-anak, kita tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Betul tidak? Baju yang kita pakai, nasi yang kita makan, semuanya itu merupakan hasil karya orang lain. Baju yang kita pakai, coba siapa yang menjahit? Penjahit kan? Kemudian lagi nasi yang kita makan, siapa yang masak? Mama yang masak. Kemudian nasi itu berasal dari apa? Dari beras. Beras itu dari apa? Dari padi. Siapa yang menanam padi di sawah? Pak petani. Nah, kita hidup tidak lepas dari mereka. Karena itu kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang-orang lain yang ada di sekitar kita, baik itu yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Karena itulah kita wajib saling menyayangi dan saling mengasihi kepada sesama manusia maupun makhluk lainnya. Nah anak-anak, pengembangan sifat meta ini kita kembangkan kepada semua makhluk tanpa kecuali, baik kepada sesama manusia, kepada binatang, kepada para makhluk yang tidak kelihatan juga termasuk kepada tanaman dan lingkungan sekitar kita. Bagaimana caranya? Nah, apa yang harus kita lakukan caranya? Cara yang pertama adalah satu, kita harus hidup rukun anak-anak.
Dengan adik kakak, dengan teman-teman, dengan saudara-saudara, kita harus hidup rukun dengan mereka. Kemudian yang kedua, kita tidak bertengkar atau berkelahi dengan teman-teman kita. Ayo, siapa yang pernah berkelahi atau bertengkar? Ya, kalau berkelahi dan bertengkar berarti kamu tidak punya sayang dengan mereka. Yang ketiga adalah kita tidak boleh menyakiti binatang, apapun itu, karena binatang juga makhluk hidup. Dia juga punya rasa sakit, dia juga punya rasa sedih, dia juga merasakan tidak suka. Yang keempat, kita harus merawat binatang peliharaan kita dengan baik. Bagaimana caranya? Memberikan kandang. Kandangnya juga dibersihkan ya. Kemudian dengan menyediakan makanan dan minuman. Kemudian juga sekali waktu kita harus merawat dan memelihara dia dengan sebaik-baiknya. Dimandiin misalnya, atau kita ajak dia misalnya mengenal dunia luar, diajak jalan-jalan misalnya ya. Selanjutnya adalah kita merawat tanaman dan membersihkan lingkungan sekitar kita. Nyapu di rumah, kalau lihat rumah kotor, kemudian rumput dicabutin, kemudian tanaman disiram, dirapikan. Nah, itu merupakan bentuk sayang kita kepada tanaman dan lingkungan sekitar kita. Intinya anak-anak, semua perbuatan baik yang kita lakukan dan membuat orang lain nyaman, itulah meta. Nah anak-anak, Buddha adalah beliau orang yang maha meta, memiliki cinta kasih luar biasa. Kalian lihat gambar satu-satu anak-anak, gambar yang di tengah itu adalah kisah di mana Buddha mengajarkan Dhamma di surga Tawatimsa. Pernah ibu ceritakan loh sebelumnya. Beliau mengajarkan Dhamma kepada para makhluk di surga Tawatimsa. Kemudian beliau juga mengajarkan Dhamma di alam manusia maupun alam dewa, baik kepada masyarakat, bangsawan maupun rakyat biasa di wilayah kerajaan Kapilawastu dan sekitarnya pada masa itu. Beliau juga pernah menyadarkan seorang pemuda karena kesombongannya. Beliau juga mengunjungi orang sakit dan merawat orang sakit. Beliau juga pernah menyadarkan seekor gajah yang bernama Gajah Nalagiri, di mana gajah itu liar dan mengamuk serta membahayakan masyarakat wilayah kota Rajagaha pada saat itu. Nah, Buddha dengan kekuatan cinta kasih beliau membuat Gajah Nalagiri ini menyadari akan kesalahannya. Nah anak-anak, cinta kasih Buddha kepada semua makhluk ini menunjukkan bahwa beliau sayang kepada kita. Beliau mengajarkan Dhamma kepada kita semua untuk memberikan jalan kepada kita supaya kita hidup bahagia, supaya kita tidak menderita, supaya kita tidak sedih. Nah, beliau sebagai petunjuk jalan, menunjukkan jalan supaya kita itu bisa hidup bahagia. Caranya bagaimana? Caranya salah satu caranya adalah dengan mengembangkan cinta kasih kita kepada semua makhluk. Mengerti? Selanjutnya anak-anak, Buddha bersabda, Matayata niang putang ayusa eka puta manurake ewam bisa babutesu mana sambawaye aparimanang. Ingat enggak parita apa itu? Ya, itu adalah parita Karania Meta Sutta. Bait ke-7. Betul. Parita Karania Meta Sutta bait ke-7 yang berbunyi, sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwa melindungi putra tunggalnya, demikianlah terhadap semua makhluk kembangkan pikiran cinta kasih tanpa batas. Anak-anak, cinta kasih Buddha ibarat matahari yang menyinari bumi. Sementara kita, Buddha dan kita juga hendaknya mengembangkan cinta kasih itu seperti halnya mama kita, ibu kita menyayangi kita dengan setulus hati.
ibu kita, mama kita menyayangi kita itu dengan ikhlas, tidak minta apa-apa dari kita, tidak minta imbalan dari kita. Begitu pula kita wajib menyayangi semua makhluk seperti cinta mama kepada kita. Nah, anak-anak, doa pengembangan sifat meta adalah Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Doa ini selalu kita ucapkan setiap mau pelajaran agama maupun setelah selesai pelajaran agama. Betul kan? Itu merupakan satu doa pengembangan sifat meta untuk mendoakan semuanya agar mereka hidup berbahagia. Jadi kesimpulannya anak-anak, meta itu punya arti cinta kasih. Sifat meta dikembangkan kepada semua makhluk, dipancarkan dengan ikhlas, tanpa pilih kasih, tanpa membedakan, dan tanpa mengharapkan imbalan. Contoh perbuatan yang menunjukkan sifat meta adalah hidup rukun dengan adik kakak, rukun dengan teman-teman, tidak menyakiti hewan, dan lain-lain. Banyak ya, tadi udah disebutkan ya sama ibu ya. Sifat meta dapat mengikis dan menghilangkan sifat benci dalam diri kita. Kalau kita sayang kepada semuanya, otomatis kita tidak membenci mereka. Dan doa pengembangan sifat meta adalah semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Nah, anak-anak sekarang tanya jawab. Yuk, yang kalian belum mengerti ya, kalian boleh bertanya ke ibu melalui WA Bu Rukati 0813 1025 3481. Silakan WA ke Bu Rukati, nanti ibu akan jelaskan lagi hal-hal yang kalian tidak mengerti sesuai dengan materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Sekarang tugas nih. Kalau sudah mengerti tugasnya, ayo dikerjakan ya. Apakah arti meta? Tuliskan 5 contoh perbuatan baik yang telah kamu lakukan yang menunjukkan sifat meta. Dan yang ketiga, kalian lafalkan, maksudnya ucapkan anak-anak, doa pengembangan sifat meta. Oke? Nah, sekarang tugas di rumah. Anak-anak, kita ingat-ingat yuk. Kita sudah PJJ sudah lama ya, pelajaran jarak jauh ya, hampir 1 tahun. Coba sekarang kalian ingat kegiatan kalian selama PJJ. Kemudian kalian tuliskan 5 perbuatan baik yang telah kalian lakukan selama PJJ yang menunjukkan pelaksanaan sifat meta. Nanti kalau sudah ditulis, boleh difotoin, dikirim ke WA Bu Rukati. Oke? Nah, anak-anak, selamat mengerjakan. Jangan lupa link absensinya diisi ya. Oke, terima kasih anak-anak. Namo Buddhaya. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya tentang karuna. Anak-anak, tadi ya video pembelajaran sudah kalian saksikan, sudah Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membacakan nama Karapata. Yuk, tangan anjali, mata dipejamkan. Arahang sama sambuddho bhagawa, budang bhagawantang abiwademi. Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya yang nanti kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang karuna. Sampai jumpa anak-anak. Namo Buddhaya.